Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya di sini channel ini PJ Cidahu Tutorial Service. Oke, kali ini saya akan kembali mengetes LCD merek AIM Pro. Jadi kali ini saya ada servisan ya, handphone Realme C11. Jadi untuk kondisi dari layar LCD dari handphone Realme C11 ini terkena air tadinya ya. Oke, saya akan tes kembali menggunakan LCD merek AIM Pro. Apakah LCD merek AIM Pro masih bisa worth it ya. Jadi untuk harga LCD ini kurang lebih sekitar 100 ribuan saja ya. Jadi cukup murah dan terjangkau dari segi harga ya. Jadi untuk pertimbangan harga teman-teman bisa memilih merek AIM Pro ini. Oke, di sini perhatikan untuk fleksibelnya sudah ada warna hijau ya di fleksibelnya dan lentur. Oke, di belakang terdapat plastik warna merah dan untuk support dari LCD merek C11 ini, oke, di sini perhatikan dulu untuk konektor fleksibelnya ya. Oke, saya akan tes terlebih dahulu. Saya pasangkan ke mesin handphone Realme C11-nya apakah presisi, frame, dan LCD-nya. Oke, mantap juga ya. Sip. Selanjutnya saya akan tes untuk fungsi dari LCD-nya, untuk fleksibelnya pas. Jadi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, itu yang penting. Selanjutnya saya akan tes hidupkan LCD merek AIM Pro ini di handphone Realme C11-nya. Jadi dari segi harga teman-teman bisa jadikan patokan atau acuan ya untuk perbandingan antara merek AIM Pro dan merek-merek lainnya. Jadi untuk merek AIM Pro ini sini terlihat kebiru-biruan ya di warna gelapnya atau warna hitamnya. Untuk cahayanya ada kebiru-biruan. Jadi untuk perbandingan merek AIM Pro ini dari segi harga teman-teman bisa ada beberapa pilihan dari merek AIM Pro, WinFocus, dan satu lagi OG Super. Mitu juga bisa untuk harga 100 ribuan kurang lebih ya. Oke, kita tunggu. Di sini handphone masih loading di logo Realme. Nanti saya akan tes apakah berfungsi dengan baik. Nah, untuk melakukan pengeleman saya gunakan lem tipe T7000 berwarna hitam. Teman-teman bisa cek juga di tagging produk ya. Nanti saya akan sematkan juga produknya. Oke, di sini saya coba tes dimasuk di panggilan darurat karena saya tidak tahu untuk kuncinya. Nanti kalau pelanggannya datang saya akan tanyakan untuk kode kuncinya. Kita masuk ke engineering mode. Ya, di sini manual test. Saya akan tes screen unit test ya. Nah, untuk warna merah seperti ini. Hijau apakah kameranya nih agak sedikit peyang. Warna biru seperti ini. Oke, warna putihnya. Baik, untuk warna hitam di sini agak ada sedikit cahaya kebiru-biruan ya untuk warna hitamnya. Jadi nggak apa-apa ya untuk perbandingan saja ini ya. Oke, dari warna putih sampai warna gelapnya seperti ini. Oke, itu untuk warna RGB-nya ya. Nah, untuk gambarnya cukup jelas dan bagus juga untuk harga LCD 100 ribuan. Oke, masih file nih ya. Saya coba ulang. Cuman tersentuh ini. Yaudahlah, kita kembali. Saya akan tes geser debugging device, touchscreen, handwriting. Apakah fungsi layar sentuhnya berfungsi di setiap area di layar LCD-nya? Oke, untuk layar sentuhnya berfungsi dengan baik sebelum saya melakukan pengeleman. Jadi tentunya saya akan tes terlebih dahulu. Oke, walaupun kalau teman-teman membeli secara offline LCD AIM Pro ini garansi lem ya. Untuk pembelian online pun sebelum melakukan pemasangan sebaiknya teman-teman lakukan pengetesan terlebih dahulu. Karena apabila tidak berfungsi teman-teman bisa melakukan retur kembali ke tokonya. Tentunya sebelum melakukan pembukaan harus dilakukan unboxing ya di paketnya ya. Oke, berfungsi dengan baik. Saya akan pasangkan saja LCD merek AIM Pro nya ini ke handphone Realme C11. Baik, awalnya memang handphone Realme C11 nya ini tidak retak atau pecah ya di LCD-nya. Di sini saya akan buka terlebih dahulu ini. Jadi untuk LCD bawaannya terkena air. Jadi ceritanya handphonenya nyemplung ke air. Oke, untuk sebelum melakukan pemasangan sebaiknya teman-teman buka untuk plastik penutup warna merah ini ya. Copotin saja terlebih dahulu. Oke.
Nah, di bawah fleksibelnya terdapat plastik lagi warna biru penutup double tipnya ya. Teman-teman copot juga, tapi di sini perlahan-lahan karena sensitif dan menempel pada fleksibelnya ya. Oke, kita buka untuk penutup double tipnya ya, yang ada di fleksibel. Oke, pelan-pelan saja. Nah, oke, jika sudah terbuka, nanti teman-teman tempelkan saja fleksibelnya ke bagian belakang dari LCD-nya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengeleman. Di sini saya menggunakan lem LCD Zandida T7000. Saya oleskan di sekeliling framenya saja ini ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pengeleman di sekeliling frame atau juga langsung dilem di LCD-nya. Oke, perlu diperhatikan untuk proses pengeleman sini harus dilewati ya. Untuk nah ini dia untuk sensor proximity-nya jangan terkena lem ya. Jadi nanti kalau terkena lem takutnya tertutup dan sensornya tidak berfungsi dengan baik. Oke, saya akan tempelkan terlebih dahulu untuk fleksibelnya ke bagian belakang LCD-nya. Karena di sini sudah terdapat double tip. Nah, copot lagi sebentar, nggak apa-apa. Nanti juga akan nempel sendiri. Kita paskan saja. Baik. Nah, udah pas ya, lumayan presisi. Nah, sudah lurus ini ya, posisi fleksibel ke soket LCD di mesinnya ya. Oke, kita tinggal tekan-tekan saja ini pelan-pelan. Oke. Nah, untuk pembelian merek-merek tipe atau tipe lainnya ya di LCD merek M Pro ini, nanti saya juga sematkan, tidak juga untuk ada banyak sekali merek handphone lainnya yang sudah disediakan oleh merek LCD M Pro ini, dari Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi ataupun Infinix ya. Oke, saya akan pasang kembali. Baik, sekarang sudah terpasang. Saya akan tutupkan semua tutup belakang dari mesinnya ya. Sip. Nah, sebagai tambahan informasi saja ya, bagi teman-teman yang handphonenya nyebur atau nyemplung ke air, hal yang perlu diperhatikan atau yang harus dilakukan pertama, teman-teman buka terlebih dahulu untuk tutup belakang atau backdoornya, buka juga untuk penutup mesinnya. Lalu teman-teman bisa copot terlebih dahulu untuk soket baterainya ya. Jadi lepaskan baterai dari mesinnya atau soket baterai dari mesinnya, agar tidak terjadi konslet yang lebih parah dan bisa merusak mesin. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa bersihkan untuk sisa-sisa air, bisa menggunakan cairan thinner atau cairan cleaner ya. Baik, sekarang sudah terpasang untuk backdoor tutup belakangnya. Untuk selanjutnya adalah proses pengepresan. Untuk pengepresan di sini saya menggunakan penjepit LCD seperti ini ya. Saya gunakan penjepit LCD dan tambahan karet gelang agar nanti LCD-nya lebih merekat dengan bagus atau dengan sempurna di frame-nya ya. Oke, teman-teman bisa gunakan karet gelang seperti ini dan tambahan penjepit LCD tentunya. Dengan tambahan penjepit LCD nanti LCD akan merekat dengan rata ya di framenya dan tidak terjadi renggang. Oke, untuk tambahannya ya pakai karet gelang aja juga bisa. Oke, untuk selanjutnya kita tunggu untuk proses pengeringan lemnya ini. Biasanya untuk proses pengeringan lemnya saya biarkan kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi kita tunggu ya. Setelah dilakukan pengepresan seperti ini, biarkan kita letakkan saja handphonenya ya. Oke. Baik, di sini saya sudah tunggu kurang lebih sekitar 1 jam untuk proses pengeringan dari lemnya dan pengepresan ini. Selanjutnya saatnya saya akan buka kembali untuk penjepit LCD-nya ini dan juga karet gelangnya ini ya. Kita copotkan saja. Selanjutnya saya akan tes kembali apakah fungsi dari layar LCD-nya bisa berjalan dengan baik. Oke, bentar. Nah, di
sekeliling framenya biasanya terdapat sisa-sisa lem ya. Teman-teman bisa usap-usap saja, kita bersihkan saja pelan-pelan saja dengan menggunakan jari saja seperti ini ya. Jadi biasanya suka ada sedikit lem yang masih keluar dari sisa-sisa framenya ya. Apalagi kalau framenya sudah sudah rusak, ya biasanya lemnya akan meluber keluar. Oke, saya akan hidupkan kembali untuk handphone Realme C11 nya, kita tunggu. Oke, sekarang saya akan copot saja untuk label plastik dari LCD merek AIM Pro ini ya. Sambil menunggu handphonenya masuk ke halaman utama, nanti saya akan melakukan pengetesan. Bagi teman-teman yang mau melakukan pembelian produk LCD merek AIM Pro ini mudah banget ya. Jadi teman-teman nanti tinggal cek di deskripsi video ini atau tagging produk dari video ini. Teman-teman nanti sesuaikan saja dengan tipe handphone teman-teman yang mau diganti LCD-nya menggunakan LCD merek AIM Pro ini ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak menemukan tipe atau produknya, nanti teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Nanti saya akan coba perbaharui untuk deskripsinya. Oke, di sini handphone sudah menyala. Saatnya saya akan melakukan pengetesan terlebih dahulu sebelum saya berikan ke pelanggan atau pemiliknya. Oke, untuk fungsi dari layar sentuhnya di sini saya tes berfungsi dengan baik dan enak disentuh juga ya. Oke, sebentar. Saya akan tes untuk melakukan salah. Oke, ini dia. Saya sudah dikasih untuk kode kuncinya ya. Baik. Nah, sekarang handphone bisa masuk ke halaman utamanya karena pemiliknya ini sudah datang dan mau mengambil handphonenya. Tapi sebelum saya belikan, saya akan melakukan pengetesan terlebih dahulu di handphone Realme C11-nya ini ya. Oke. Masih sedikit lemot ya, bukan berarti ini nggak bisa disentuh karena handphonenya kayaknya masih loading ya, baru dihidupkan. Oke, untuk fungsi layar sentuhnya tadi sudah bisa berfungsi, jadi kita tunggu saja ya. Handphone Realme C11 ini lumayan lemot kayaknya. Oke, kita tunggu saja, jadi harus sedikit bersabar nih kayaknya. Baik, untuk dari segi kualitas warnanya cukup tajam juga. Untuk handphone untuk LCD maksud saya, untuk LCD harga 100 ribuan ya. Walaupun pada warna hitam terlihat sedikit cahaya kebiru-biruan. Nah, sudah bisa ya. Lah, lemot lagi. Baik, di sini handphonenya yang lemot ini ya, bukan LCD-nya tidak berfungsi. Oke, saya tunggu saja sebentar lagi. Nah, jadi untuk permasalahan handphone yang lemot seperti pada handphone Realme C11 ini biasanya penyimpanannya yang terlalu penuh ya, atau terlalu banyak aplikasi yang digunakan di latar belakang. Jadi saat melakukan restart handphonenya akan terlihat lemot. Oke, di sini saya skip saja ya karena lemot banget dan menunggu sekitar beberapa menit tadi. Oke, untuk layar sentuhnya sini berfungsi dengan baik ya. Jadi kita bisa lakukan sentuhan dengan enak. Nah, oke, saya tes. Ya memang lemot banget ini ya. Tadi saya cek juga untuk ya terlalu banyak aplikasi. Jadi ya memang harus bersabar juga ya menggunakan handphone yang kapasitas RAM-nya tidak terlalu besar. Untuk aplikasi yang sudah update seperti sekarang ini pasti terlihat sedikit lambat atau lemot ya. Nah, untuk membuka pesan pun seperti ini. Aduh, terkunci lagi. Baik. Nah, untuk membuka papan ketik pun di sini agak sedikit lama. Tapi tentunya untuk fungsi dari layar sentuhnya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Karena memang kondisi handphonenya yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengetesan. Nah, sini malah keluar lagi ke sini. Oke, saya tes saja ya untuk papan ketiknya nih ya, tes. Oke, bisa berfungsi. Nah, oke, berfungsi dengan baik ya tiap titik dari layar sentuhnya ini ya untuk melakukan pengetikan di papan ketiknya. Oke, baik, tampaknya demikian ya untuk kali ini. Apakah teman-teman mau berminat
mengganti LCD teman-teman menggunakan merek AM Pro yang hanya sekitar 100 ribuan saja ya. Itu tergantung keputusan teman-teman. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan selesai, dan semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman. Dan ingat selalu pesan saya, jangan lupa untuk bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.